Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Anggraini, NPM 202022038. Tugas mata kuliah konsep dasar keperawatan tentang konsep diri. Konsep diri adalah cara individu memandang dirinya sendiri secara utuh, baik fisikal, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri, yang pertama, teori perkembangan. Konsep diri belum ada waktu lahir. Konsep diri berkembang secara bertahap dari lahir ke anak-anak, ke remaja, ke dewasa, hingga tua. Yang kedua, significant order, orang yang terpenting atau yang terdekat, di mana konsep diri dipelajari melalui kontak dan pengalaman dengan orang lain. Belajar diri sendiri melalui cermin dengan orang lain. Yang ketiga, self perception atau persepsi diri sendiri, yaitu persepsi individu terhadap diri sendiri dan penilaiannya. Konsep diri dapat dibentuk melalui pandangan diri dan pengalaman yang positif, sehingga konsep diri merupakan aspek yang kritikal dan dasar dari perilaku individu itu sendiri. Yang ketiga, cara peningkatan konsep diri dan peran perawat terhadap konsep diri klien. Intervensi keperawatan membantu pasien memberi penilaian kognitif dirinya terhadap situasi yang berhubungan dengan perasaan untuk membantu pasien meningkatkan penghayatan diri dan kemudian melakukan tindakan untuk mengubah perilaku. Pendekatan penyelesaian masalah ini memerlukan tingkat intervensi yang progresif, yaitu yang pertama, memperluas kesadaran diri. Yang kedua, eksplorasi. Yang ketiga, evaluasi diri. Yang keempat, perencanaan yang realistis. Yang kelima, komitmen terhadap tindakan. Rentang konsep diri. Rentang konsep diri dimulai dari respon adaptif dan respon maladaptif, yang terdiri dari 1. Aktualisasi diri, yaitu pernyataan diri tentang konsep diri yang positif dengan latar belakang pengalaman yang nyata, yang sukses dan diterima. Yang kedua, konsep diri positif, yaitu apabila individu memiliki pengalaman positif dalam beraktualisasi diri. Yang ketiga, harga diri rendah, yaitu transisi antara respon konsep diri adaptif dengan konsep diri maladaptif. Yang keempat, kekacauan identitas. Artinya, kegagalan individu mengintegrasikan aspek-aspek identitas masa kanak-kanak ke dalam pematangan aspek psikososial kepribadian pada masa dewasa yang harmonis. Yang kelima, depersonalisasi, yaitu perasaan yang tidak realistis dan asing terhadap diri sendiri yang berhubungan dengan kecemasan, kepanikan, serta
tidak dapat membedakan dirinya dengan orang lain. Komponen konsep diri. Yang pertama, gambaran diri atau body image, yaitu gambaran diri adalah sikap atau cara pandang seseorang terhadap tubuhnya secara sadar dan tidak sadar. Sikap ini mencakup persepsi dan perasaan tentang ukuran, bentuk, fungsi, penampilan tubuh saat ini dan masa lalu secara berkesinambungan. Yang kedua, ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku berdasarkan standar, aspirasi, tujuan, penilaian personal. Yang ketiga, harga diri. Harga diri adalah penilaian individu tentang personal yang diperoleh dengan analisa seberapa baik perilaku seseorang sesuai dengan ideal diri. Harga diri yang tinggi adalah perasaan yang berakar dari diri sendiri tanpa syarat, walaupun melakukan kesalahan, kekalahan, ataupun kegagalan, seseorang yang tetap merasa dirinya seseorang yang berharga. Yang keempat, peran. Peran adalah serangkaian pola perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial yang berhubungan dengan fungsi individu di berbagai kelompok sosial. Yang kelima, identitas. Identitas adalah pengorganisasian prinsip kepribadian yang bertanggung jawab terhadap kesatuan, kesinambungan, konsisten individu, mempunyai konotasi otonomi, dan memiliki persepsi seksualitas seseorang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.